Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my room, welcome back to my channel Arisada. Kembali lagi bersama gue di sini Ari. Kali ini gue akan menceritakan sebuah sejarah di mana sejarah ini sudah tidak asing lagi, mungkin sudah familiar di telinga kalian. Karena yang akan gue bahas di sini adalah tentang sejarah Konstantinopel, bukan lagi tentang kotanya yang gue akan bahas sekarang ini ataupun bangsanya, tapi melainkan tembok Konstantinopel, gitulah. Tapi sebelumnya di sini gue ingin mengucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu untuk kalian semuanya. Jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notification-nya agar gue semangat dan kalian pun tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Nah, bagaimana kisah dan sejarahnya tentang tembok Konstantinopel? Dan inilah kisahnya dan sejarahnya tentang tembok Konstantinopel. Check it out. Di sini gue akan bahas tentang tembok Konstantinopel. Bagaimana tidak, karena tembok Konstantinopel ini adalah salah satu pertahanan yang sangat kokoh pada saat itu dan juga memiliki pertahanan yang kuat serta bangunan yang sangat besar pada zamannya ya. Karena di sini tembok Konstantinopel adalah rangkaian tembok pertahanan yang mengelilingi kota Konstantinopel, atau bisa kita bilang tepatnya di Istanbul, Turki ya, sebelum sekarang gitu loh. Dulunya adalah kota tersebut untuk dibangun ibu kota Kekaisaran Romawi Timur gitu loh, maka disebut Konstantinopel. Tembok ini merupakan salah satu sistem pertahanan yang paling kompleks di dunia. Selain itu pun, maka tak heran bila Konstantinopel selalu menjadi kota rebutan bangsa-bangsa di dunia, baik itu Eropa, Rusia, Afrika, Arab, atau Muslim, bahkan Kesultanan Turki. Di sini pun kekhalifahan Islam dalam rentan 800 tahun pun sudah mencobanya atau sudah ingin merebutnya ya, sudah melakukan suatu percobaan untuk bagaimana caranya menembus Konstantinopel. Di sini sudah 800 tahun, namun sayang sekali 800 tahun itu berujung gagal. Bukan ada hasil, mungkin ada hasil beberapa yang tapi tidak signifikan gitu loh. Dari mulai Khalifah Umayyah bin Abu Sufyan itu sejak 44 Hijriah, Sulaiman bin Abdul Malik 98 Hijriah, Harun al-Rasyid 190 Hijriah, hingga masa Kesultanan Turki Utsmani sejak Sultan Bazid I hingga Sultan Murad II, dan akhirnya runtuh di tangan Kesultanan Utsmani itu yang bernama Al-Fatih. Nanti kita akan bahas di episode yang lainnya. Tembok ini pada awalnya didirikan oleh Kaisar Konstantinus yang agung untuk melindungi kota dari serangan darat maupun laut. Pada dasarnya sebelum di-upgrade itu awalnya didirikan oleh Kaisar Konstantinus untuk bertujuan melindungi serangan dari darat maupun laut. Dan setelah penerusnya yaitu Kaisar Theodosius kemudian memperluas pada abad kelima. Selama abad ini itu tidak pernah ditembus sampai pertengahan abad. Berkat tembok ini Konstantinopel telah diselamatkan dari serangan bangsa Avar, Arab, Rus, dan Bulgar. Selanjutnya terjadinya perkembangan meriam atau bom meriam ya, telah memperlemah sistem pertahanan yang sangat kokoh di tembok Konstantinopel. Pada dasarnya sebelum adanya meriam atau terciptanya meriam itu benar-benar sangat tidak bisa ditembus sama sekali, baik oleh bangsa manapun guys. Jadi siapapun orangnya itu tidak bisa menembus, mau bangsa manapun ya. Nah, adanya pertahanan atau adanya senjata meriam ini membuat dampak yang signifikan untuk tembok Konstantinopel. Akan tetapi teknologi pada saat itu yang disebut meriam itu belum bisa atau belum cukup maju untuk bisa merebut Konstantinopel, sehingga tembok dapat diperbaiki selama Mesiu diisi ulang. Pada akhirnya tembok ini tak mampu menahan serangan bangsa Turki pada tanggal 29 Mei 1453 yang dipimpin oleh Kesultanan Al-Fatih. Itu pun berdiri sejak 6 minggu pengepungan. Selama 6 minggu pengepungan barulah runtuh, dan tidak 2 atau 3 hari terjadinya peperangan baru runtuh guys. Ini tuh sangat benar-benar kompleks pertahanannya gitu loh. Walaupun memang
sudah runtuh di tangan Al-Fatih, tetapi itu pun butuh proses sekitar 6 minggu selama pengepungan barulah runtuh begitu. Selama Utsmaniyah berkuasa, tembok ini tetap dipertahankan hingga sebagian diruntuhkan pun pada abad ke-19 karena itu pun kotanya itu semakin meluas. Jadi makanya dengan alasan kota ini semakin meluas dikurangi atau dihancurkan gitu pada abad ke-19. Meskipun kurang dirawat, beberapa bagian tembok ini pun masih berdiri hingga saat ini di Istanbul, Turki. Beberapa bagian tembok masih berdiri hingga saat ini. Restorasi berskala besar telah dihancurkan sejak tahun 1980-an, sehingga pengunjung pun dapat melihat penampakan aslinya walaupun tidak sepenuhnya kokoh ya. Karena memang di abad ke-19 ini dihancurkan gitu loh. Nah, di sini awal pembangunan dimulai. Pembangunan benteng Konstantinopel ini dimulai pada abad ke-4 Masehi oleh Kaisar Romawi yang disebut Konstantinius II. Tembok pertama yang dikenal sebagai Tembok Konstantinus dibangun di sisi selatan kota untuk melindungi dari sebagian dari serangan barbar. Jadi makanya dibuatlah oleh Kekaisaran Romawi Konstantinius II ini di bagian selatan bertujuan untuk melindungi dari serangan-serangan bangsa-bangsa yang barbar ya. Pada abad ke-5 Masehi, Kaisar Theodosius II itu mengupgrade, memperkuat tembok kota juga. Karena beralasan yang tadinya Theodosius ini beralasan melihat kota-kota ini semakin padat dan semakin melebar gitu loh. Makanya dibuatlah dan di-upgrade lah si tembok ini yang dikenal sebagai tembok Theodosian. Bangun di sisi utara dari barat kota, tembok ini terdiri dari 3 lapis tembok dengan menara dan gerbang yang sangat kokoh. Dan si Theodosian ini selain mengupgrade atau memperkuat temboknya yang sudah ada yang berada di selatan tadi, Theodosian pun membuat atau menciptakan sebuah tembok yang lebih apik lagi di daerah barat gitu. Jadi tembok selatan ada, tembok barat pun ada gitu loh. Tembok Theodosian ini yang aslinya itu terdiri dari tembok utama atau bagian dalam ya, setebal 5 meter, sekitaran 16 kaki dan tinggi 11 hingga 4 meter. Dan tingginya itu 11 hingga 14 meter atau bisa disebut 36 sampai 46 kaki. Diselingi oleh 96 menara setinggi 18 hingga 20 meter atau bisa disebut 59 hingga 66 kaki. Perbentengan kembali menambahkan tembok luar yang tadi dalam ya, sekarang luar, dibuat tembok luar bergerigi yang diperkuat dengan 92 menara yang ditempatkan pada interval sekitar 50 hingga 70 meter atau 164 hingga 230 kaki. Diatur dalam posisi bergantian dengan menara tembok bagian dalam. Di antara tembok bagian dalam dan luar terdapat tanggul teras bagian dalam atau disebut peribolos ya, di sini disebutnya. Tanggul lain yang lebih lebar memisahkan tembok luar dari parit, menciptakan ruang terbuka yang rentan bagi mereka yang tidak beruntung untuk sampai sejauh itu. Parit tersebut merupakan garis pertahanan pertama yang menghadirkan rintangan yang sangat besar atau sulit bagi pasukan penyerangan dengan lebar 20 meter atau 66 kaki dan kedalaman 10 meter 33 kaki. Secara keseluruhan atau di sini termasuk bagian tambahan di utara Blechharne, panjang total tembok tanah tersebut itu adalah 6.670 meter atau sekitar 4 mil. Pintu masuk dan keluar masuk kota melalui gerbang-gerbang monumental yang dibangun dari batu, marmer dan bahkan seperti hal gerbang emas di Yudikul dari emas. Salah satu gerbang terpenting pada periode Bizantium dan Ottoman adalah Edirne-Kapı atau bisa disebut di sini Edirne-Kapı atau gerbang yang mengarah ke Edirne. Di Edirne-Kapı yang merupakan bagian dari tembok Theodosian asli menyediakan akses ke jalan raya utama menuju pusat kota. Kaisar Bizantium menggunakan gerbang ini saat berangkat dan kembali dari kampanye mereka di luar negeri, dan Fatih Mehmed alias sang penakluk atau Muhammad Al-Fatih ini memasuki kota ini dengan kemenangan yang sangat gemilang ya.
memasuki kota ini dengan kemenangan. Para Sultan Ottoman berikutnya setelah upacara pelantikan mengikuti jejak Muhammad Al-Fatih dan juga masuk melalui gerbang ini. Nah, benteng Konstantinopel adalah simbol kekuatan kekaisaran Romawi. Benteng Konstantinopel menjadi simbol kekuatan dan ketahanan kekaisaran Romawi. Selama berabad-abad, benteng ini berhasil menahan serangan dari berbagai musuh termasuk bangsa Han, Avar, Arab, dan Bulgaria. Pada tahun 1453, Ottoman Turki berhasil menaklukkan Konstantinopel setelah pengepungan selama 53 hari. Jatuhnya Konstantinopel menandai akhir kekaisaran Romawi dan awalnya era Ottoman di wilayah tersebut. Warisan benteng Konstantinopel pun, meskipun sebagian besar benteng ini telah dihancurkan, beberapa bagian pun masih berdiri kokoh. Benteng ini menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO dan merupakan salah satu atraksi wisata utama di Istanbul. Nah, itulah guys, beberapa yang gua ingin ceritakan sejarah tentang tembok Konstantinopel. Bahwasannya yang pertama kali membuat tembok Konstantinopel itu adalah Kekaisaran Konstantinius II yang bertujuan untuk handle yang namanya serangan-serangan pasukan-pasukan barbar di bagian selatan. Nah, setelah bergantinya kekaisaran yang dibuat oleh Theodosian itu untuk bagian barat, tapi tidak menyingkirkan yang bagian selatan yang setelah dibuat oleh di Konstantinius II ini oleh kekaisarannya. Nah, jadi ada dua bagian, yang barat serta selatan gitu, untuk memperkuat lini pertahanan bangsa Konstantinopel atau kota Konstantinopel gitu. Dan saking kokohnya, bagaimana caranya mereka mereka membuatnya gitu loh. Saking kokoh dan kuatnya, bahwasannya tidak ada satupun pada saat itu yang bisa memporak-porandakan di tembok Konstantinopel ini. Terakhir titiknya yaitu 1453, akhirnya runtuhlah tembok Konstantinopel. Berarti berabad-abad sampai 1453 akhirnya bisa diruntuhkan juga. Meskipun gue yakin ketika para penjajah atau bangsa-bangsa lain yang ingin merebut Konstantinopel, walaupun temboknya kokoh, gue yakin pasti ada kerusakan-kerusakan, tetapi itu tidak membuat sama sekali Kaisaran Romawi ini panik, karena dasarnya sehancur-hancurnya Konstantinopel itu masih bisa diperbaiki guys. Mungkin itu. Dan kita tahu bahwasannya bangsa Konstantinopel atau Romawi ini dihancurkan hanya oleh bangsa atau dihancurkan oleh kekhalifahan Utsman, dan makanya itu pun tidak berlangsung sebentar, sekitar 53 hari jaraknya. Dan banyak sekali cerita-ceritanya yang dimana pada saat itu sebelum runtuhnya Konstantinopel di tangan Muhammad Al-Fatih, banyak kejadian-kejadiannya gitu loh, tetapi bisa menembus susah gitu loh, hanya bagian luar aja. Bukan karena kan dalam dan luarnya ini sama-sama balance, apalagi temboknya ini sama-sama kuat baik dalam maupun luar. Begitu bagaimana tidak sulit untuk bisa menembuskannya gitu ya. Oke, mungkin segitu aja cerita yang bisa gue bahas. Next gue akan membahas tentang sejarah Muhammad Al-Fatih di episode berikutnya. Kali ini mungkin segini dulu untuk tentang tembok Konstantinopelnya. Kalau misalkan ada yang keliru boleh kalian komentar di bawah. Dan segini dulu video yang bisa gue sampaikan. See you next video.